Survei terakhir, survei Carta Politika menyebutkan mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle, Pak, di ujung? Mungkin. Oh. Akan melakukan reshuffle kabinet, Pak. Reshuffle. Terima kasih, Pak. Dalam waktu dekat, Pak. Terima kasih, Pak. Ditunggu aja. Ditunggu saja. Memang kalau lihat rambut yang putih, ya paling jelas itu Pak Ganjar, betul nggak? Tapi Pak Erik juga kalah. Kalau kerut-kerutan muka kayaknya Pak Erik tuh. Bagus kan kalau Pak Erik duduknya deket-deket Pak Ganjar kan bagus ya. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silahkan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak, jangan. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Baru saja kita melewati tahun 2022, tentunya dengan suhu politik yang sudah mulai memanas jelang pemilu 2024. Nah, meskipun pemilu ini masih 1 tahun lagi, tapi kita lihat nih kerja politik para politisi sudah mulai aktif, intrik-intrik dan juga manuver para elit parpol mulai dari deklarasi, bertemu konstituen di daerah atau di lapangan, dan juga penjajakan yang masih alot ini akan terus menghiasi sepanjang tahun 2023 ini. Selain itu ada juga riak-riak politik yang samar-samar juga sudah mulai terlihat. Isu reshuffle kabinet salah satunya, ini yang menjadi salah satu isu yang kembali ramai dibicarakan sejak akhir tahun kemarin. Akankah solidaritas dan juga loyalitas partai pengusung pemerintah ini mulai goyah di tengah koalisi yang saat ini masih abu-abu menjelang Pilpres 2024. Nah, belum lagi kejutan-kejutan lain yang mencuat. Kemungkinan adanya pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Itu juga yang salah satu menjadi kejutan di awal tahun 2000 akhir dan juga awal tahun 2023 ini. Dinamika dari tahun politik yang nanti kita akan bahas di malam hari ini tentunya di Fokus Terkini TVRI dengan tema menanti koalisi yang belum pasti. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sudah hadir sejumlah narasumber kita di malam hari ini secara fisik di Studio 7 TVRI maupun secara daring. Kita akan kenalan satu persatu. Yang sebelah kanan saya Bang Boni Argens, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia. Bang Boni, salam sehat. Salam Mas Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Di sebelah kiri saya paling senior ini Bang Pada Nababan, jurnalis senior sekaligus politisi senior PDIP. Bang Pada. Merdeka. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Salam sehat. Dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, salam sehat. Terima kasih. Malam, sehat selalu Mas Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga yang paling ujung juga Bang Saidiman Ahmad, Program Manager SMRC. Bang Said, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Yang hadir secara daring juga kita akan sapa Bang Fahri Hamzah, ini juga senior nih, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Bang Fahri, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, semangat Indonesia. Semangat Indonesia, waduh semangatnya Partai Gelora nih. Menggelora. Baik, menggelora. Dan juga Prof. Siti Zuro, Prof. Wiwi, peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Prof. Wiwi, Assalamualaikum, selamat malam. Salam sehat, Prof. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya, Bapak-Bapak. Prof. Siti, selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari, Prof. Wiwi. Baik. Saya akan membahas satu persatu, nanti ini banyak sekali dinamikanya oleh narasumber-narasumber yang senior yang hadir maupun yang via daring. Saya akan ke Bang Pada terlebih dahulu. Bang, kalau berbicara terkait dengan riak-riak, ini yang salah satu menjadi riak adalah terkait dengan isu reshuffle, akhir tahun begitu. Jadi gimana Bang bocorannya? Kalau soal reshuffle kan sudah dengar Presiden ngomong, ya. Tunggu. Tapi ini tanggal... Pengalamanku bergaul dengan dia, dia sangat memperhatikan primbon.
apakah Jumat Legi, apakah Jumat Pahing. Dia cerita ke aku itu, dia percaya itu. Tapi Jumatnya kapan ini belum? Maka itu keputusan presiden begitu ya. Maka itu yang menarik. Tetapi terus terang aja sesuai dengan tema yang dipakai Jaya mengundang kita. Ya. Terus terang aja yang paling menarik itu baik buat teman-teman yang melakukan survei, performance daripada partai sekarang ini betul-betul diuji. Partai-partai kacangan, partai tangguh, partai yang punya karakter, partai yang apa itu akan kelihatan secara transparan. Kalau PDI partai yang mana nih berarti? Punya karakter ya? Kita sudah teruji, kita pemenang. Baik. Udah jelas itu, gak usah dikecapi lagi. Nggak, maksud saya, ini kan tercermin sekarang dalam koalisi-koalisi ini kelihatan bagaimana karakter partai itu, bagaimana mental partai itu, bagaimana apanya partai itu, kelihatan punya kepercayaan diri, yaitu ada jelas itunya, itu dipertontonkan sekarang ke masyarakat. Oke, kalau Nasdem gimana? Apa ya? Kalau Nasdem gimana, Bang? Apanya Nasdem ya? Partai yang mana nih berarti? Nggak, artinya sekarang kan Nasdem bagaimana dia selesaikan dulu dengan PKS, dengan Demokrat. Itu akan menunjuk kelasnya dia, gitu loh. Sama dengan Gerindra, dengan apa? Dengan PKB ya. Ya kan? Tapi jadi di situ kelihatan kebetulan PDI Perjuangan tidak punya beban. Artinya tidak punya terbeban. Kami menentukan calon presiden kami mesti tanya dulu sini, cocok enggak dengan ini. Kita tidak dalam itu terus terang membuat PDI Perjuangan dalam posisi yang untung. Tetapi pasti PDI Perjuangan akan berkoalisi. Keyakinan yang saya tahu di kalangan pimpinan tidak mau dalam arti kata sendiri, walaupun mampu sendiri. Gitu. Jadi itu yang harapan saya teman-teman di partai itu menyadari bahwa proses yang terjadi sekarang itu adalah pentas, kemudian yang dinilai oleh masyarakat, yang kemudian akan melihat kualitas daripada partai itu, gitu loh. Oke, baik. Nanti kita akan tanyakan juga ke Bang Boni terkait dengan ada riak-riak biasanya ini apalagi menjelang tahun-tahun politik kan 2023 menjelang 2024. Isu reshuffle ini kan menjadi hal yang biasa kita lihat kalau di periode-periode sebelumnya begitu. Bang Boni melihatnya seperti apa? Ya, saya kira pertama kita harus tahu bahwa reshuffle itu kan memang wilayah prerogatif presiden. Nah, tentu saja ada relasinya dengan konteks politik ya, persepsi publik dan juga terkait dengan kondisi bangsa dan negara. Nah, saya kira saatnya sekarang, momennya memang perubahan itu harus dilakukan. Pertama karena sudah ada partai koalisi yang juga sudah mengusung calon presiden tertentu di pemilu berikutnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah ada perbedaan pilihan politik dan haluan menuju 2024. Tentu saja ini akan berpengaruh terhadap kinerja kader-kader partai yang ada di dalam kabinet. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tahun 2023 kalau dalam survei dan analisis Lembaga Pemilih Indonesia lembaga kami, ini akan menjadi tahun yang relatif berat dan sedikit gelap. Artinya kita dihantui oleh beberapa potensi ancaman. Ya, termasuk ancaman terorisme juga masih terus berlanjut, penggunaan politisasi agama itu akan terus mengeras, ya tentu saja juga ada problem ekonomi, tetapi kita tidak perlu banyak cemas juga menurut saya, ya dan sebagainya. Artinya bahwa menghadapi konteks 2023 yang sangat spesifik ini, tentu ada pendekatan politik yang juga harus spesifik. Dalam hal ini Presiden membutuhkan pembenahan yang cukup radikal. Ya, beberapa pos kementerian yang sangat strategis dalam merespons spektrum ancaman ini, ya memang harus diisi oleh orang-orang yang tepat. Ya, baru unsur-unsur politik praktisnya itu dipertimbangkanlah. Soal Nasdem misalnya, apakah masih perlu ada di dalam atau tidak. Misalnya bagi saya sebagai seorang analis, tentu akan lebih menguntungkan bagi pemerintahan ini jika merangkul kekuatan baru ketimbang mempertahankan kekuatan lama yang sudah tidak sinergis, tidak sejalan. Artinya merangkul kekuatan baru di luar yang sekarang ya. Misalnya boleh-boleh aja PKS dirangkul, kalau misalnya PKS berminat. Demokrat. Ya terserah, kalau misalnya ada titik temunya, gitu ya? ada urgensinya, ada signifikansinya, tentu saja itu boleh. Kan politik itu di art of possibilities, jadi tentu saja itu boleh. Untuk menguatkan di akhir-akhir menjelang... Karena kan begini, pertanyaan terbesarnya ini adalah, karena ini tahun yang penuh dengan potensi ancaman, apakah Presiden Jokowi akan soft landing atau hard landing? Kan pertanyaan terbesarnya itu.
Ya tentu saja sebagai seorang tokoh presiden 2 periode, beliau mengharapkan ini soft landing kan. Ya meskipun sebagian masyarakat Indonesia juga masih mendaki Jokowi lagi gitu loh. Tapi artinya bahwa dalam koridor konstitusi kita melihat perspektif ini, soft landing itu adalah pilihan terbaik. Nah untuk itu mesti ada persiapan-persiapan. Dalam hal inilah pembenahan itu diperlukan. Mesti ada persiapan, pembenahan diperlukan. Mas Adi, kalau menurut Mas Adi memang benar ini urusan politik dibanding perubahan karena kinerja atau seperti apa? Ya saya kira memang kalau membaca struktur dan anatomi politik yang berkembangan belakangan ini Mas Jaya, isu soal reshuffle itu murni karena ini persoalan dinamika politik internal koalisi pemerintah. Jadi saya ingat betul ketika Nasdem mendeklarasikan Anies maju Pilpres 2024, itu reaksi utama yang selalu muncul adalah dari kalangan elit-elit PDIP yang terfurgal misalnya memention 2 menteri dari Nasdem yang harus di-reshuffle. Selain itu, kita juga melihat gestur politik Jokowi yang sangat kelihatan tidak happy dengan manuver politik Nasdem ya. Salaman sudah tidak mau, rangkulan pun juga tidak mau, bahkan tidak mau menghadiri acara ulang tahun yang menurut saya cukup spesial bagi Nasdem. Jangankan hadir secara fisik, mengucapkan melalui telekonferensi sekalipun Jokowi tidak berkenan. Padahal kita tahu di berbagai partai politik yang lain, baik yang lolos ke Senayan ataupun tidak, Jokowi hadir. Bahkan dari Thailand, Jokowi itu hadir dalam acara HIPMI, sementara di Nasdem tidak ada. 2 variabel yang kemudian bisa menunjukkan kenapa isu reshuffle kabinet belakangan itu memang tendensi politiknya jauh lebih kentara ketimbang tendensi soal kinerja. Karena kalau kita membaca soal perubahan-perubahan yang akan dihadapi ke depan, tentu bukan hanya soal 2 kementerian yang disebut oleh Nasdem, tapi variabel-variabel ekonomi juga harus dibicarakan. Jadi tim ekonomi Presiden Jokowi mesti dievaluasi dan kalau perlu harus dilakukan reshuffle secara menyeluruh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ya setelah Nasdem mendeklarasikan Anies maju Pilpres, Jokowi merupakan satu-satunya orang yang menurut saya cukup sibuk bicara tentang Pilpres. Dulu Jokowi memang bicara tentang ojo ke susu, tapi ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem, Jokowi sangat ke susu bicara tentang pencapresan. Di depan semua partai politik yang dihadiri, baik di Golkar, kemudian di di Perindo, ada juga di Hanura, Jokowi bicara secara terbuka. Artinya sinyal ini apa yang Anda tangkap Mas Adi? Satu, bahwa Jokowi memang sangat melihat bahwa persoalan 2024 menjadi penting untuk diseriusi. Pertama, jangan sampai memilih capres ataupun jangan sembrono. Itu kan mengindikasikan siapapun teman-teman koalisi partai yang saat ini di inner circle kekuasaan Jokowi, jangan pernah bermimpi untuk berbeda mazhab dengan Jokowi. Ini kan soal sustainability development yang diinginkan oleh Jokowi, bahwa semua proyek-proyek mercusuar 10 tahun itu bisa dilanjutkan. Kalau orang seperti Anies ikut bertanding apalagi menang, Jokowi pasti membayangkan ada satu kengerian, legacy politik yang sudah ditinggalkan itu akan di-erase, akan dihilangkan. Ini kan soal sustainability. Makanya Jokowi dalam berbagai hal menunjukkan ketidaksukaannya kepada Nasdem, bahwa apapun judulnya, Anies itu disebut sebagai antitesa orang yang selama ini memang berhadapan-hadapan dengan Jokowi, dan tidak mungkin Anies itu akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Kan itu yang sebenarnya membuat kenapa isu reshuffle belakangan ini menguat. Jadi tendensi soal politiknya jauh lebih ketara ketimbang soal evaluasi kinerja tadi ya. Baik, saya akan ke Bang Fahri. Bang Fahri menanggapi terkait dengan isu reshuffle seperti apa nih, Bang Fahri? Ya, sebenarnya kita memang perlu juga berbicara mendudukkan kembali hukum dan etika di dalam pelembagaan demokrasi kita, khususnya koalisi dan terminologi yang memang tidak terlalu dikenal di dalam sistem presidensial. Karena itulah sebenarnya ini harus ada semacam skrutini secara akademik gitu ya, supaya nanti ketika itu diimplementasikan di dalam politik, yang dominan itu hukum atau etika gitu. Kalau saya lihat sih memang ini ada, kalau hukumnya nggak ada, koalisi itu memang tidak ada aturannya di dalam sistem presidensial. Berbeda dengan sistem parlementer, koalisi itu menentukan hadir tidaknya the ruling majority dan opposition. Tetapi kalau di dalam presidensialisme kan eksekutifnya sudah ditentukan oleh rakyat melalui pemilu presiden, lalu oposisinya ditentukan oleh rakyat melalui legislatif. Nah sekarang
mungkin yang banyak dibicarakan oleh teman-teman itu memang lebih kepada wilayah etika. Apakah etis misalnya satu partai yang menyatakan dirinya bagian dari pemerintahan lalu mengumumkan diri sebagai jalan baru atau antitesis dari pemerintahan yang dia sendiri sedang berada di dalam gitu loh. Ini kan saya kira secara akademik memang perlu kita dudukkan gitu. Karena itu saya kira ini juga sekaligus menjadi penjelas gitu bahwa misalnya kalau partai itu lagi bersama pemerintah, ya kalau akan mengumumkan calon sendiri, memang calon itu jangan mengganggu narasi kabinet, sebab itu menjadi ganjil gitu loh. Anda naruh orang di dalam kabinet, tapi pada saat yang sama di luar sana Anda mengumumkan orang baru yang menyerang kabinet, terus ngapain di dalam kabinet? Nah itu kan kayak gitu-gitu. Saya kira Prof. Siti Zuro nanti mungkin bisa menjelaskan. Saya lihat ini lebih pada wilayah etik gitu. Dan di kita ini kadang-kadang banyak hal yang nggak diatur, sehingga rasa yang lebih banyak bermain. Kira-kira gitu. Lebih ke wilayah etik kalau menurut Bang Fahri. Saya akan langsung minta tanggapan Prof. Vivek. Artinya kan ini kan bentuk konsolidasi begitu. Artinya konsolidasi seperti apa ketika memang reshuffle ini nantinya akan benar-benar terjadi begitu, Prof. Vivek? Iya. Ini sebetulnya kalau TVRI mengundang Partai Nasdem itu jauh lebih bagus malah. Jadi ada fairness di situ. Jadi kita tidak menghakimi lah ya partai tertentu. Memang kita sedang mengalami satu, kalau menurut saya ya, karena eranya sekarang ini digital, praktis tidak akan persis sama dengan apa yang terjadi di pemilu 2019. Saya mencatat 3 hal ya. Jadi ada masa yang transisi. Biasanya kan tiba pilpres tiba akal kan gitu ya. At the last minute baru gitu ya terjadi koalisi dan terjadi pengusungan calon, pasangan calon kan itu. Yang kedua, ini memang ada masalah yang sangat rumit yang menurut saya membangun koalisi ini ya. Kelihatannya memang tidak terformat dan tidak terukur sejak awal gitu ya. Hanya di drive oleh kepentingan sesaat gitu ya. Dan umurnya juga seumur jagung kan gitu. Jadi tidak terpola gitu koalisinya. Dan yang paling biang keroknya itu adalah PT Pilpres menurut saya. Karena terlalu tinggi maka partai besar pun gitu ya, seperti Golkar, seperti Gerindra, tidak bisa mengusung sendiri akhirnya gitu. PDIP dalam hal ini mendapatkan sekitar 22% lebih gitu ya. Rounding 23 lah gitu ya persen gitu. Jadi tidak sampai 30% juga kan gitu. Jadi biang keroknya di situ. Maka kerumitan muncul dan dimunculkan sendiri menurut saya oleh partai-partai ini. Nah, berbicara etika, ini kan memang parah ini Bang Fahri menurut saya. Pelanggaran hukum gitu ya. Kita itu sangat luar biasa. Lah, etika itu di atas hukum. Maka memang masalah etika itu tidak perlu dipasalkan dan diayatkan, tapi kalau dilanggar pasti akan banyak yang teriak atau banyak yang mengkritisi seperti itu. Lah, politik kita memang acap kali tidak mengindahkan gitu ya. Tidak mengindahkan kaidah-kaidah atau fatsun-fatsun tadi itu. Pokoknya menang kan gitu ya. Ini yang buruknya ya politik kita itu. Pokoknya menang. Semua cara dihalalkan kan gitu ya. Lah mungkin ini yang harus sudah dieliminasi. Paling kurang ya sekurang-kurangnya itu dikurangi ya itu ya. Jadi sedemikian rupa agar tidak menonjol. Ya tidak hanya di tataran membangun koalisi atau mempromosikan capres-capres yang sudah dimulai oleh para relawan-relawan itu. Di penyelenggaranya gitu ya, penyelenggara pemilunya sendiri kemarin sudah nyaris yang luar biasa, mosi tidak percaya kan dari publik kepada penyelenggara KPU RI. Itu satu contoh. Jadi yang kayak seperti ini jangan ini ya, menurut saya dihindari lah gitu, supaya kita itu sedang melakukan pemilu sambil juga membangun trust kita, membangun rasa saling percaya itu kan gitu ya. Karena percaya itu sangat mahal menurut saya. Lah ini yang
tentunya berkaitan dengan saya belum menjamah tentang reshuffle ya. Meskipun kelihatannya hampir pasti akan terjadi reshuffle, dan lagi-lagi menurut saya memang cenderung alasan politik ya, lebih politik gitu. Karena Pak Jokowi selama ini melakukan reshuffle itu belum terukur menurut saya. Atas dasar apa orang di reshuffle kan gitu. Oh, oke. Apalagi di periode pertamanya itu parah banget gitu ya. Jadi di periode kedua ini sudah mulai agak bagus gitu. Oke, siap. Prof, nanti kita akan sambung lagi. Saya juga minta tanggapan dari Mas Said seperti apa usai jeda, tapi ya kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.